Di tahun 1931, terdapat seorang bocah berusia 12 tahun bernama Michael. Setelah pulang sekolah, ia menghabiskan waktunya untuk berjualan koran. Tapi jangan salah, Michael jualan bukan karena dari keluarga tak mampu, melainkan hanya ingin mendapatkan uang jajan tambahan. Ketika pulang ke rumahnya, kita bisa melihat kalau Michael tinggal di rumah yang cukup megah, bahkan ayahnya memiliki kendaraan berupa mobil. Michael punya seorang adik bernama Peter. Sambil menunggu makan malam dihidangkan, mereka berdua belajar bersama. Namun ia nampaknya agak kesulitan saat mengerjakan PR matematikanya. Ibunya yang bernama Annie kemudian bilang, coba minta tolong sama ayahmu. Nah, disinilah kita diperkenalkan sosok ayah Michael yang biasa dipanggil Mike. Pa, dinner's ready. Michael dan ayahnya memang kurang akrab. Perasaan kagum serta takut bercampur aduk setiap kali keduanya saling berbincang. Dan singkat cerita, pagi itu Mike mengajak keluarganya untuk pergi melayat karena semalam rekan kerjanya meninggal dunia. Saat tiba di rumah duka, Michael dan adiknya disambut hangat Mr. Rooney, seorang pria tua yang sosoknya sudah seperti kakek mereka sendiri. Bahkan Mr. Rooney suka mengajak keduanya ke basement untuk bermain dadu sambil mengisi waktu kosong. Tak jarang, keduanya juga diberikan uang jajan setiap kali menang dalam permainan ini. Michael pun disuruh mengambil hadiah uangnya di lantai atas. Namun ketika masuk ke ruang kerja Mr. Rooney, dirinya tak sengaja bertemu seorang pria bernama Connor. Dia adalah putra tunggal dari Mr. Rooney. Karena tak nyaman dengan kehadiran Connor, Michael yang malu-malu memutuskan untuk tak jadi mengambil hadiahnya. Sosok Mr. Rooney yang baik hati dan lemah lembut berbanding terbalik dengan kesehariannya. Ternyata dia adalah seorang bos mafia. Bahkan kota mereka saat ini berada di bawah kekuasaannya. Malam itu, salah satu pegawai Mr. Rooney bernama Finn sempat menyinggung soal kematian saudaranya yang dianggap akibat ulah Mr. Rooney. Namun belum juga selesai ngomong, tiba-tiba ia sudah diamankan oleh Mike dan Connor. Ayah Michael mungkin bukan anak kandung Mr. Rooney, tapi mereka berdua memiliki banyak kesamaan. Bahkan di tengah pesta, hanya mereka berdua yang tak berdansa dan lebih memilih menghabiskan waktunya untuk bermain piano. Disinilah kita mulai menyadari kalau Mr. Rooney menyayangi Mike melebihi putranya sendiri. Sejauh ini Michael dan adiknya belum tahu kalau ayah mereka anggota mafia. Yang mereka tahu, ayahnya tiap hari pergi kerja dengan membawa senjata. Tentu saja sebagai anak yang mengidolakan orang tuanya, Michael mulai bertanya-tanya apa sebenarnya pekerjaan ayahnya. Masalahnya karena takut banget sama ayahnya, Michael tak berani menanyakan hal tersebut secara langsung. Dibanding bertanya, malam itu ia memutuskan untuk mencari tahunya sendiri. Malam itu di tengah derasnya hujan, Mike dan Connor ditugaskan Mr. Rooney untuk pergi menemui Finn. Diam-diam Michael ikut ayahnya dengan cara bersembunyi di bawah kursi mobil. Dan singkat cerita, mereka akhirnya tiba di sebuah gedung tua. Michael memberanikan diri keluar dari persembunyiannya agar bisa mengintip apa yang terjadi di dalam sana melalui celah-celah gedung. Don't get me wrong, Finn. I feel for you. I do. Finn ternyata sudah menduga akan kedatangan Mike dan Connor. Makanya ia menyewa 2 orang pengawal. Di lain sisi, adik Finn yang bernama Danny diduga menggelapkan uang Mr. Connor dengan cara menjual barang-barang yang dititipkan kepadanya. Namun Finn yakin adiknya tidak berbuat demikian. Perbincangan yang tadinya baik-baik saja tiba-tiba berubah ketika Connor naik pitam. We're out of here. Michael akhirnya menyadari kalau ayahnya adalah anggota mafia. Sayangnya di saat itu juga persembunyiannya terbongkar. Saking takutnya, Michael mencoba kabur ke arah yang berbeda, namun malah menemui jalan buntu. Mike sendiri tak menyangka kalau putranya harus terseret dalam insiden ini. One of yours? Or can he keep a secret? You are not to speak of this to anyone. You understand? Not to anyone.
Tentu saja hal ini sangat fatal. Michael kini menjadi saksi kunci dari pembantaian tadi. Di lain sisi, ketika sampai di depan rumah, Mike mencoba menjelaskan ke putranya kalau dahulu ia hanyalah anak jalanan yang tak memiliki apapun. Sampai akhirnya Mr. Rooney mengangkatnya sebagai anak. Makanya Mike melakukan semua ini sebagai balas budi. Tapi tetap saja, bagi Michael, pembunuh tetaplah pembunuh, apapun namanya. Kabar mengenai Michael yang ikut semalam ternyata sudah sampai ke telinga Mr. Rooney. Makanya pagi itu tiba-tiba ia mampir ke rumah untuk memastikan Michael tak akan buka mulut akan kejadian semalam. Sikap Michael tentu saja berubah 180 derajat begitu ia sadar siapa sebenarnya sosok Mr. Rooney. Sebagai ayah, Mike mencoba meyakinkan orang-orang bahwa putranya tak mungkin buka mulut. Namun Mr. Rooney bilang sudah menjadi takdir, anak laki-laki akan menjadi beban bagi ayahnya. Maksud perkataan Mr. Rooney ini tak main-main, karena itulah yang saat ini ia rasakan. Sejauh ini, Connor sudah menjadi beban baginya. Finn adalah salah satu bawahan Mr. Rooney yang paling berguna. Namun semalam, Connor malah membunuhnya. Padahal sejak awal ia hanya diminta untuk mengajaknya ngobrol. Saking marahnya, malam itu Mr. Rooney mempermalukan Connor di hadapan semua orang. I'd like to apologize. Begitu rapat selesai, Mr. Rooney langsung merangkul Mike dan mengajaknya ngobrol empat mata. Hal ini membuat Connor semakin cemburu dan merasa tak disayangi oleh ayahnya sendiri. Singkat cerita, sebelum Mike pulang ke rumah, Connor tiba-tiba muncul dan menyampaikan kalau ayahnya tadi lupa bilang Mike sebenarnya ditugaskan untuk mengantarkan surat ke salah satu pemilik klub di kota bernama Tony. Tanpa pikir panjang, Mike pun langsung menjalankan tugasnya. Dan tibalah ia di klub yang dimaksud. Di lain sisi, Tony tentu saja langsung ketakutan begitu tahu Mike datang berkunjung. Karena ia pikir Mike datang untuk menagih hutangnya. Makanya Tony menyiapkan pistol di mejanya sekiranya Mike tiba-tiba mencoba membunuhnya. Mike sendiri tak menaruh curiga apapun dan hanya berniat mengantarkan suratnya. Namun begitu Tony membaca isi surat tersebut, ia terlihat gemetaran dan tiba-tiba ternyata surat itu berbunyi, bunuh Mike Sullivan dan semua hutangmu akan dianggap lunas. Dari sini Mike sadar kalau nyawa keluarganya dalam bahaya. Ia pun mencoba menelpon ke rumah. Sayangnya semua itu sudah terlambat karena Connor tiba-tiba muncul dan membunuh mereka semua. Michael sendiri tadi sempat dihukum gurunya akibat berkelahi di sekolah. Makanya ia pulang saat hari sudah malam. Namun begitu sampai di depan pintu rumah, ia menyadari kehadiran Connor dan memutuskan untuk segera bersembunyi. Tak lama kemudian, Mike tiba di rumah. Ia mendapati Michael yang terdiam bisu di ruang makan. Dan itu artinya semuanya sudah terlambat. Di saat yang sama, Mr. Rooney sangat marah begitu tahu Connor membunuh keluarga Mike. Perkara takut pembunuhan Finn terbongkar. Ia sempat memukulnya beberapa kali, tapi bagaimanapun juga, ia tak bisa berbuat apa-apa karena Connor adalah anak kandungnya. Tak ada waktu untuk berkabung. Mike mengajak putranya untuk segera kabur keluar kota. Namun mereka sempat singgah di depan sebuah hotel tempat Connor biasa menginap. Michael diminta ayahnya untuk menunggu di mobil dan untuk jaga-jaga, ia dibekali sebuah pistol. Mike sendiri kemudian melanjutkan aksinya dan mengendap-endap berhasil masuk ke kamar Connor. Namun di sana ia hanya menemukan Mr. Kelly, salah satu rekan kerja mereka. Ternyata Mr. Rooney sudah menduga kalau Mike akan mampir. Makanya Kelly diminta membawakannya uang senilai $25,000 sebagai uang damai. Jika Mike setuju, ia dipersilahkan mengambil uang tersebut dan segera minggat dari kota. Namun tentu saja sebagai pria sejati, Mike menuntut keadilan. $25,000. Where? You know I can't tell you that, Mike. Think, Mike. Don't be stupid. Malam itu mereka berkendara menuju kota Chicago. Mike berencana menemui seorang bos mafia yang cukup berkuasa dan dahulu ia pernah bekerja untuknya. Singkat cerita, setelah berkendara seharian, mereka akhirnya tiba di kota tersebut. Kala itu, kota Chicago sudah sangat maju dibanding kota-kota lainnya.
Banyaknya penduduk menjadi kesempatan bagi Mike untuk menyembunyikan putranya. Michael diminta ayahnya untuk menunggu di stasiun kereta. Sedangkan ia pergi menemui sang bos mafia yang biasa dijuluki Mr. Nitti. I need to talk to Mr. Nitti. Sorry to make you wait so long, Mike. Come on. Kabar mengenai kematian istri dan anak Mike ternyata sudah sampai ke Mr. Nitti. Makanya ia tak perlu menjelaskan panjang lebar maksud kedatangannya ke sana. Selama ini Mike juga cukup terkenal karena mampu melakukan pekerjaannya dengan sangat rapi. Namun di sini Mr. Nitti tak ingin mempekerjakan Mike jika dirinya masih berniat balas dendam. Karena bagaimanapun juga, dia dan Mr. Rooney sudah rekanan sejak lama. Satu hal yang Mr. Nitti tekankan, di mana ia bilang Mike tak mungkin bisa mengalahkan Mr. Rooney. Karena dialah orang yang membesarkannya. Now I suggest you drive yourself back. Go home and bury your wife and child. Ternyata sejak tadi Mr. Rooney berada di samping ruang kerja Mr. Nitti. Ia sudah menduga Mike akan datang ke sana. Setelah mendengarkan percakapan Mike tadi yang bilang ingin balas dendam, membuat Mr. Rooney yakin bahwa tak ada jalan lain untuk menyelesaikan ini kecuali dengan membunuh Mike. Makanya ia kemudian meminta bantuan Nitti untuk menuntaskan hal ini. Kebetulan Mr. Nitti mengenal seorang pembunuh bayaran yang cukup handal. Make it quick. And the kid? I said not the kid. Disinilah kita kemudian diperkenalkan sang pembunuh bayaran yang dimaksud. Ia bernama Harlan, yang sehari-hari bekerja sebagai wartawan. Tapi tentu saja itu hanyalah hobi semata, karena kebetulan Harlan sangat suka mengabadikan foto korban pembunuhan. Mr. Rooney sebenarnya menyuruh Nitti agar hanya membunuh Mike dan membiarkan Michael hidup. Namun Nitti yang khawatir jika suatu hari Michael balas dendam, memutuskan untuk menugaskan Harlem membunuh keduanya. Di sisi lain, saat ini Mike berencana untuk menitipkan Michael di kakak iparnya. Karena tentu saja ia tak bisa balas dendam jika harus sambil melindunginya. Masalahnya, kakak iparnya itu saat ini sedang pergi ke pemakaman istri dan anak Mike. Ia pun mencoba menelpon ke rumah untuk mengabarkan rencana kedatangan mereka. Harlem yang cerdas sejak awal sudah menduga kalau cepat atau lambat Mike pasti akan menghubungi kerabatnya. Hello, operator. I was just cut off. Could you reconnect me? Untung saja ketika Harlem mendatangi penginapan Mike, mereka sudah tak di sana. Dan singkat cerita, di tengah perjalanan menuju rumah kakak iparnya, Mike memutuskan untuk singgah di sebuah restoran. Ia mencoba mengajak Michael untuk ikut masuk ke dalam, namun tawarannya ditolak. Dan tak lama kemudian, Harlem juga ikut singgah di sana. Dari awal, ia sudah curiga kalau Mike dan putranya akan makan malam di restoran tersebut. Sejak Harlem masuk ke restoran, Mike sudah curiga kalau di hadapannya bukan orang sembarangan. Sebagai mantan tangan kanan pimpinan mafia, Mike menyadari ada yang tidak beres. Tapi tentu saja ia mencoba untuk bersikap setenang mungkin. Bahkan mencoba mengajak Harlem untuk ngobrol sejenak. Di lain sisi, satu-satunya alasan mengapa Harlem belum melepaskan tembakan karena di dalam restoran itu kebetulan terdapat seorang polisi. Yourself? I'm a salesman. That's wonderful. I assure you it is not. I'm press. I shoot the dead. Mike kemudian berpura-pura ingin ke kamar kecil. Di sini, Harlem tak ingin kehilangan kesempatan dan mulai menyiapkan senjatanya. Kebetulan sekali si polisi juga sudah selesai makan. Tapi begitu akan melakukan eksekusi, tiba-tiba Mike sudah kabur duluan. Di tengah pelarian, Mike memutuskan untuk melipir ke tengah ladang. Ia kesal dengan putranya yang sejak kemarin selalu ngenjel setiap diberi perintah. Contohnya tadi, hampir saja ia kena tembakan karena sempat menolak saat disuruh menunduk. You stay with me. You listen to me from now on. Along anyway. You think it's my fault this happened? Just take me to Aunt Sarah's. I can't take you there. He knows that's where we're going. Tak ada pilihan lain bagi Mike kecuali melibatkan putranya dalam aksi balas dendam. Namun, agar ia bisa berguna, Michael harus mempelajari satu keahlian terlebih dahulu. Dan keahlian itu adalah mengemudi.
Walaupun sempat gagal beberapa kali, Michael pada akhirnya mulai bisa mengemudikan sebuah mobil. Di tengah pelajaran, mereka sempat hampir menabrak sebuah traktor, gara-gara Michael sok-sokan tancap gas. Sosok Mike yang tegas ternyata mampu bersikap sabar menghadapi kelakuan putranya. Dan dari sini, rencana perampokan bank pun dimulai. Sebagai mantan tangan kanan pimpinan mafia, Mike tahu betul kalau para mafia menyimpan uang haramnya di bank. Namun uang-uang itu tak dibukukan demi menghindari pajak, serta disimpan dengan rapih oleh setiap manajer bank. Dirty money only. Everything you're holding for Capone. For you. Call it a handling charge, Tocher. Mike berencana menguras habis tabungan Mr. Nitti yang tersebar di beberapa bank. Cepat atau lambat, Mr. Nitti nanti pasti akan mulai gelisah karena tabungannya hilang. Saat itulah Mike akan muncul dan menawarkan kembali uangnya, asalkan ia memberitahukan di mana Connor bersembunyi. Jadi sejak kejadian kemarin, Mr. Rooney mempercayakan Mr. Nitti untuk menyembunyikan keberadaan putranya. Di lain sisi, selama aksi perampokan ini, Michael terlihat sangat menikmati perannya karena ini pertama kalinya ia bisa menghabiskan waktu bersama ayahnya. So, when do I get my share of the money? How much do you want? $200. Okay. Deal. Singkat cerita, setelah belasan tabungannya dirampok, akhirnya Mr. Nitti mulai mengatur strategi baru, di mana ia memerintahkan akuntannya untuk menarik semua uang mereka. Namun disinilah saat yang Mike tunggu-tunggu, karena kebetulan sekali ia kenal baik siapa akuntan yang dimaksud. Makanya siang itu ia memutuskan untuk mendatanginya. Namun masalahnya, di seberang hotel tempat si akuntan itu menginap, terdapat sosok Harlem yang sejak awal juga sudah menduga kalau Mike akan datang ke sana. You don't get out of the car, no matter what. I'm ready. Mike pun masuk ke hotel sedangkan putranya tetap menunggu di mobil untuk memberikan aba-aba jika seandainya ia melihat sesuatu yang tak beres. Tak butuh waktu lama, Mike berhasil menyusup ke kamar si akuntan yang bernama Alexander Range, atau kita panggil saja Alex. Nah, maksud kedatangan Mike ke sana untuk mendapatkan pembukuan keuangan para mafia. Masalahnya di waktu yang sama, Harlem akhirnya menyadari kehadiran Mike dan bersiap-siap melakukan pembantaian. Michael yang berada di pinggir jalan mencoba memperingati ayahnya dengan membunyikan klakson berkali-kali. Sayangnya, suara alarm di kamar hotel Alex menghalangi pendengaran Mike. Alex sendiri sejak awal juga sengaja mengulur waktu karena tahu Harlem sebentar lagi akan datang menyelamatkannya. Mata Harlem terluka cukup parah akibat terkena pecahan kaca. Saat adu tembak tadi, Alex ternyata terkena tembakan Harlem yang menembus dinding kamar tempatnya bersembunyi. Mike sendiri memilih untuk kabur. Namun ia mencoba mengambil sebuah koper yang diyakini menyimpan dokumen pembukuan para mafia. Sayangnya saat sudah akan pergi dari lokasi, Harlem kembali muncul untuk memberikan serangan balasan. Di tengah perjalanan, Mike sempat jatuh pingsan karena kehabisan darah akibat luka tembakan tadi. Michael yang panik dengan kondisi ayahnya langsung meminta bantuan warga sekitar. Luka Mike akhirnya berhasil diobati, namun butuh waktu agar kondisinya bisa pulih seperti semula. Untung saja suami istri petani yang menolong mereka sangat baik dan membiarkannya tinggal di sana untuk sementara waktu. Disinilah momen Mike menyadari kalau putranya benar-benar anak yang berbakti. He's a good worker. He dotes on you. You don't see it. Malam itu, Michael tak bisa tidur dan memutuskan untuk menghampiri ayahnya yang sedang mengutak-atik isi koper yang kemarin mereka curi dari Alex. Di sini, sekali lagi Michael berkesempatan untuk ngobrol lebih dalam bersama ayahnya. Karena merasa sudah mulai dekat, ia memberanikan diri untuk bertanya, mengapa selama ini Michael diperlakukan berbeda dibanding adiknya. Mike ternyata melihat putra sulungnya mirip sekali dengan dirinya sewaktu muda. Ia hanya takut jika Michael jatuh ke jurang yang sama dengannya. I didn't mean to be different. Okay.
Saat memeriksa isi koper milik Alex, Mike tak sengaja menemukan sebuah fakta mengenai Connor yang mungkin bisa menjadi kunci dari balas dendamnya. Makanya, keesokan paginya, Mike dan putranya memutuskan untuk melanjutkan perjalanan mereka. Sebagai rasa terima kasih, Mike meninggalkan 1 tas penuh uang untuk suami istri petani yang sudah berbaik hati merawatnya. Singkat cerita, saat Mr. Rooney sedang beribadah di gereja, ia dihampiri oleh Mike. Sebagai orang terdekat Mr. Rooney, Mike sudah hafal rutinitasnya. Namun, ia datang bukan untuk balas dendam, melainkan hanya meminta waktu untuk berbincang 4 mata. Semalam, Mike tak sengaja menemukan puluhan rekening gelap milik Connor. Ternyata selama ini diam-diam ia menggelapkan uang ayahnya. Finn tahu soal tindakannya itu. Makanya sewaktu menginterogasinya beberapa waktu yang lalu, tanpa alasan yang jelas, Connor langsung membunuhnya. Semua itu ia lakukan karena takut rahasianya terbongkar. He was betraying you. I know. Mr. Rooney ternyata juga sudah tahu hal itu dari awal. Namun ayah macam apa yang membiarkan anaknya dibunuh? Sekalipun Connor jelas-jelas bersalah, Mr. Rooney tetap tak bisa menjatuhkan hukuman yang Mike inginkan. Leave. I'm begging you. And if I go? I will mourn son I lost. Malam itu, karena tak ada pilihan lain, Mike memutuskan untuk menuntaskan masalah ini dengan caranya sendiri. Michael sempat terbangun dari tidurnya dan menyadari kalau ayahnya akan pergi balas dendam. Sebenarnya ia sangat khawatir dengan ide tersebut. Namun sebagai anak, ia juga tak bisa berbuat apa-apa. Sebelum pergi dari sana, Mike sempat menuliskan surat wasiatnya jika seandainya terjadi hal yang tak diinginkan. Di tengah derasnya hujan, Mr. Rooney dan beberapa anggotanya keluar dari gedung bersiap untuk pulang ke rumah. Namun begitu sampai di depan mobil, ia menyadari kalau supirnya telah tewas. Dari balik kegelapan kemudian terdengar suara tembakan. Satu persatu anggota Mr. Rooney pun tumbang. Namun di sini tanpa perlu menoleh, ia sudah sadar siapa dalang dari penyerangan ini. Mr. Rooney cukup bersyukur karena ia ditakdirkan mati di tangan orang yang sudah ia anggap sebagai putranya sendiri. I'm glad it's you. Karena Mr. Rooney sudah mati, tak ada lagi alasan bagi Mr. Nitti untuk menyembunyikan lokasi Connor. Ia pun mempersilahkan Mike balas dendam dengan syarat, begitu selesai membunuh Connor, semua aksi brutal ini harus berakhir. Dan singkat cerita, malam itu Mike datang ke hotel tempat Connor menginap. Semua bawahan Mr. Nitti yang berjaga di sana mempersilahkan Mike untuk melakukan aksinya. Michael sangat bahagia karena bisa kembali bertemu ayahnya. Ia pikir semalam adalah perpisahan terakhir mereka. Kematian ibu dan adiknya sudah terbalaskan. Kini Michael bisa menghabiskan waktu bersama ayahnya, tinggal di rumah bibinya yang terletak di pinggir danau. I knew there was a dog. Saat Michael asik bermain bersama anjing di luar rumah, Mike memutuskan untuk masuk duluan demi menyapa kakak iparnya. Namun nampaknya sampai saat ini ia masih keluar untuk berbelanja. Dari balik jendela rumah, Mike melihat putranya yang asik bermain. Hatinya begitu tenang karena pada akhirnya semua dendamnya sudah terbalaskan. Ya, ternyata Harlem datang untuk balas dendam. Sejak awal ia sudah menduga kedatangan Mike dan putranya. Seperti biasa, sebelum targetnya mati, Harlem kemudian bersiap-siap mengabadikan foto Mike. Namun tiba-tiba Michael muncul dan berhasil mengambil pistol Harlem yang tadi ia letakkan di atas meja. Michael, give me the gun, Michael. Walaupun sudah sekarat, Mike masih berhasil melindungi putranya. Ia bersyukur karena tadi Michael tak berani menarik peletuk senjatanya. Jika saja itu terjadi, kemungkinan kehidupan Michael akan berakhir seperti dirinya. Oh. Oh. Ah!
Pada akhirnya, ayah, ibu, dan adik Michael harus berpulang ke pangkuan Tuhan lebih dulu. Di umurnya yang masih 12 tahun, Michael harus merasakan berbagai penderitaan. Namun ia bilang dirinya bersyukur karena diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk bisa mengenal ayahnya lebih jauh. Dan satu hal yang ia sadari, ayahnya sangat takut jika Michael jatuh ke jurang yang sama dengannya. Makanya ia pun memutuskan untuk kembali ke rumah suami istri petani kemarin. Kebetulan sejak lama mereka sangat menginginkan seorang anak untuk membantu mengurus ladangnya. People ask me if Michael Sullivan was a good man. I always give the same answer. He was my father. Dan dengan begitu, film pun tamat. Bagaimana tanggapan kalian soal ending film ini? Mimin tunggu di kolom komentar ya. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di film selanjutnya. Jangan lupa komen, like, dan subscribe.